Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali rasanya saya Gusti Muhammad Hermawan dapat menjumpai Anda dalam program The Talk Show. Edisi hari ini kita sangat senang sekali karena tentunya banyak bahasan dan tema yang akan dibahas tentunya bersama dengan Duta TV. Dan ini merupakan program kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Kalimantan Selatan yang nantinya kita akan membahas beragam hal untuk kemajuan dan pengembangan yang ada di Kalimantan Selatan. Hari ini tentunya saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan dua narasumber yang nanti akan kita bahas satu tema menarik untuk kita simak dan pelajari bersama-sama. Di sebelah saya ada Bapak Gusti Muhammad Yosalvina dari Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di ujung sana, yang paling cantik di antara kita hari ini ya Pak ya. Benar sekali, ada Mbak Welda Triana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Beliau ini dari Dinas Koperasi dan juga UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Hari ini senang sekali karena tentunya kita bertiga hari ini akan mendiskusikan beragam tema yang menjadi spesifiknya yang kita angkat hari ini terkait dengan 4 destinasi, 1 cerita, pesona Kalsel dari titik nol hingga Meratus. Itu yang banyak akan I will love you. صلى عليك الرحمن أزكى الصلاة والسلام يا ربي ارفع مقامه دوما في كل مكان. kita cari tahu seperti apa sebenarnya kalau kita bicara mengenai pariwisata, destinasi. Kemudian juga menjadi yang paling kekinian hari ini kan rasa-rasanya semua orang di era gadget, di era sosial media, di era gawai, di mana-mana begitu banyak akses informasi berkaitan dengan keindahan wisata. Tidak terkecuali Provinsi Kalimantan Selatan. Dari 38 provinsi di Indonesia Pak ya, ada 1 provinsi yang bernama Kalimantan Selatan, lalu kemudian dengan ibu kotanya Banjarmasin, dan dengan posisi hari ini, bagaimana sejauh penglihatan sebagai warga dulu deh, sebelum kita melihat sebagai pemangku kebijakan dan lain-lain, melihat potensi wisata yang ada di Kalsel. Sudah? Ya. Terima kasih Pak Mawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Rabbi sholli sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berbicara mengenai Kalimantan Selatan, menurut kami Provinsi Kalimantan Selatan ini adalah suatu provinsi yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam kekayaan. Jadi kita itu tidak hanya kaya dengan tambang, bahkan dulu kita kan punya minyak bumi juga sebenarnya. Sekarang batu bara, kita juga diberi anugerah oleh Allah itu suatu banyak kawasan-kawasan yang indah, kawasan-kawasan yang bisa kita optimalkan, kita gunakan sebagai kawasan pariwisata. Nah, seiring dengan perkembangan perjalanan waktu, diharapkan nantinya sektor pariwisata ini menjadi salah satu pilar utama dalam menyokong berdirinya perekonomian Kalimantan Selatan ini. Karena seperti kita tahu, dulu kita punya minyak bumi, itu sudah habis. Sekarang kita alhamdulillah masih ada batu bara. Kemungkinan juga nanti juga akan habis, tapi mudah-mudahan kada habis-habis. Jadi kalau misalnya batu bara itu juga habis juga, mudah-mudahan sektor pariwisata bisa menggantikan sektor perdambangan sebagai sumber utama dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan.
Artinya sumber daya alam yang kemudian juga dulunya diagung-agungkan, yang tentunya juga dengan beragam proses pengolahan dan lain-lain, tentu kita juga sangat mengapresiasi ya dengan kekayaan yang dimiliki. Tapi di satu sisi lain perlu adanya opsi dan alternatif untuk proses pendukungan ekonomi yang terus berjalan. Apalagi istilah Gen Z hari ini, in this economy, wisata itu sendiri kan harus dicari yang memang betul-betul bukan hanya indah tapi juga murah. Nah, kalau mungkin dari Mbak Welda sendiri sebagai pengguna sosial media dulu deh. Pengguna sosial media hari ini kan cukup banyak ya yang memposting terkait dengan naik gunung, kemudian juga ke bukit atau ke pantai dan lain sebagainya. Seperti apa sebenarnya kecintaan anak muda hari ini dengan dengan wisata kalau dilihat sebagai pengguna sosial media? Saya sebagai pengguna sosial media merasa bahwa di Kalimantan Selatan ini belum up to date, belum terlalu, promosinya kurang. Jadi sebagai masyarakat umum ya ini, saya harap tuh promosinya lebih up, terus habis itu destinationnya tuh lebih lebih diperbaiki. Dipersiapkan lebih matang. Misalnya seperti Loksado, jalannya harus lebih mulus ke sana. Sekarang kan sudah ada ya bis untuk ke sana. Jadi kalau misalnya itu satu kali aja, mungkin baliknya boleh gitu loh. Atau 2 kali jalan, itu kan mesti harus subuh atau apa. Jadi kalau promosinya lebih bagus, masyarakat lebih tahu, pasti lebih banyak yang akan ke sana. Nah, itu juga kayaknya menjadi suara hati bagi masyarakat. Iya, makanya saya kan masyarakat gitu, kayak suka foto-foto Karena tentunya gitu. dengan kondisi hari ini, betul-betul ini kita mendiskusikan secara terbuka bahwa para pengguna atau kemudian juga orang-orang yang ada di pemerintahan ini pun memiliki harapan yang sama bahwa wisata ini memang tidak menutup mata, perlu perbaikan, tapi kemudian di satu sisi juga perlu dukungan dari masyarakatnya. Kalau kita melihat dari Pak Yosalvina, Dinas Pariwisata ini sendiri kan memang menjadi sebagai salah satu sektor yang kemudian juga memiliki tupoksi utama untuk kemudian juga membantu proses mendukungnya pariwisata di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal apa sebenarnya yang mungkin bisa dilakukan oleh masyarakat sebelum kita bicara mengenai sarana dan fasilitasnya tadi? Hal yang bisa dilakukan masyarakat nih kan. Pertama ya itu tadi, mereka mengunjungi lagi dulu tempat wisata kita. Setelah mereka mengunjungi tempat wisata kita, di sana itu diharapkan masyarakat itu juga menjaga keberadaan pariwisata itu, destinasi wisata itu, baik dari segi kebersihannya kah, terus dari segi keamanan. Mereka juga bisa, walaupun itu kalau keamanan memang tanggung jawabnya pengelola ya. Tapi kita di sini juga masyarakat diminta juga ikut serta menjaga keamanan di sana, kebersihan dan juga keteraturan di sana. Jadi memang terkadang di tempat destinasi wisata kita ini pada momen-momen tertentu itu ada overload. Sebegitu banyaknya masyarakat wisata yang datang sampai-sampai terpaksa pengelola itu menutup sementara hari itu gitu, karena di dalam tuh sudah penuh. Itu pernah kejadian di Pantai Batakan itu. Nah, apabila memang ada kendala seperti itu, kami harap masyarakat bisa legowo dulu, jangan uring-uringan. Bisa apakah kalau memang worth it bisa ditunggu dulu, atau kok bisa juga besok datang lagi gitu. Jadi kita sangat mengharapkan peran serta masyarakat dalam menjaga, menggunakan dan mengisi pariwisata kita, destinasi wisata kita itu, sehingga pariwisata kita itu bisa berkembang. Karena pariwisata ini multiplier efeknya sangat besar. Oke, apalagi juga dengan kondisi tadi, harusnya ya kalau berkaitan dengan yang Mbak Welda sebagai pengguna sosial media tadi sampaikan, kalau sampai overload harusnya informasinya kemudian juga secara masif bisa disampaikan dan disebarluaskan secara masif. Artinya juga mungkin masyarakat, kalau kita mungkin berwisata, tidak ada salahnya untuk kita menginformasikan bahwa kita sedang berwisata di Kalimantan Selatan. Ada pantai, ada gunung, ada bukit untuk bisa terinformasi secara utuh begitu. Kita bicara mengenai tema Pak Yosalvina. Kalau kita merujuk kepada 4 destinasi, satu cerita
Ini kan menjadi tema yang kemudian juga patut untuk kita diskusikan. Apa sih 4 destinasi yang kemudian juga menjadi wisata yang kemudian juga disebutkan dalam tema ini, lalu sejauh mana dengan tema Pesona Kalsel dari titik 0 hingga Meratus ini dirasa menjadi urgent untuk kemudian menjadi wisata yang perlu diperhatikan atau menjadi wisata prioritas. Baik, terima kasih Pak Mawan. Jadi bercerita tentang wisata di Kalimantan Selatan, tadi terkait 0 km, mungkin saya mulai dari situ dulu. Alhamdulillah sekarang kita telah memiliki salah satu kawasan wisata yang menurut saya sangat ikonik, sangat bagus, sangat baik, yaitu tower atau menara 0 km itu beserta kawasan di sekitarnya. Cuma kawasan pariwisata itu tidak hanya di lingkungan titik itu saja, tapi 0 km itu sebagai point of view, point of interest yang bisa mengaitkan atau melibatkan kawasan wisata, titik-titik wisata lainnya. Misal, kalau titik kulinernya kita bisa ke Lontong Orari. Ya. Kemudian titik wisata religi kita bisa ke Sabila Muhtadin. Kemudian juga kalau misalnya kerajinan masyarakat atau kami bisa ke Kampung Sasirangan di dekat Pasar Lama itu. Nah, jadi pengembangan kawasan 0 km itu tidak hanya dimanfaatkan untuk kawasan di situ aja, tapi juga menyebar. Jadi wisatawan itu kan, kalau dinas pariwisata ini tugasnya itu cuma sebanyak mungkin untuk mendatangkan wisatawan datang ke Kalsel, dan juga sebisa mungkin seberapa lama kita bisa wisatawan itu untuk berdiam di Kalsel. Diharapkan dengan mereka berwisata di Kalsel semakin lama, beberapa hari itu mungkin mereka bisa mengeluarkan duitnya, dananya untuk berlibur itu, sehingga itu perputaran roda ekonomi masyarakat ikut jalan. Karena pariwisata ini seperti saya tadi bilang itu multiplier efeknya sangat besar. Jadi wisatawan itu datang tentu pertama dia cari mobil dulu, ya toh mau ke tempat wisata kah atau jalan-jalan di sekitar kota, tentu mereka bisa rental mobil dulu. Kemudian setelah rental mobil berjalan-jalan, mereka tentu perlu akomodasi, penginapan. Nah, untuk mereka bermalam. Kemudian lagi setelah mereka itu juga mereka tentu perlu makan. Nah, di situ kuliner kita lagi yang yang dipakai atau dimanfaatkan mereka. Nah, jadi belum lagi yang lain-lain. Misalnya mungkin saya yang sederhana, paman potol apa segala macam, atau dari segi ekonomi. Nah, itulah makanya pariwisata ini sangat banyak menyentuh kepada kehidupan roda perekonomian masyarakat. Makanya diharapkan nanti kita untuk selalu giat untuk menggiatkan pengembangan pariwisata, meningkatkan pariwisata, diharapkan nantinya itu akhirnya kita ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat Kalimantan Selatan. Untuk mensejahterakan masyarakat itu yang menjadi tujuannya. Dulu sekali saya sudah mendengar ada istilah untuk proses pembangunan masyarakat sadar wisata. Nah, masyarakat sadar wisata itu sendiri tentu sejauh mana peranan hari ini untuk pengembangan SDM, kemudian juga produk-produknya. Nanti kita akan juga tanya ke Mbak Welda dan juga Pak Yusalvin, sejauh mana hal-hal yang kemudian juga dipersiapkan untuk strategi atau kemudian juga hal-hal yang berkaitan dengan sarana prasarana di luar dari target utamanya, yakni perputaran ekonomi itu terjadi. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program The Talk Show, masih bersama Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan. Di sini kita membahas satu tema menarik terkait dengan 4 destinasi wisata yang menjadi unggulan dan prioritas yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Tadi sudah kita bahas sedikit berkaitan dengan titik 0 km yang diharapkan menjadi point center untuk bisa masyarakat mengenal dan mengetahui sejauh mana Provinsi Kalimantan Selatan dari sudut wajah Kota Banjarmasin dilihat dari atas sana. Kalau mungkin masyarakat melihat, Pak, di sana kan memang sudah prosesnya sudah mulai pembangunan dan lain-lain dan sudah hampir rampung. Kapan rencananya atau sudah sebenarnya beroperasi? Kalau saya pribadi secara utuh belum mendapatkan informasinya bahwa ini beroperasi atau tidak. Jadi mungkin mewakili masyarakat yang ada di luar sana, ini seperti apa mekanismenya, lalu kemudian sejauh mana prosesnya kalau masyarakat mau ke atas sana. Oke, baik, terima kasih Pak Wawan. Jadi secara peresmian soft opening itu sudah dilaksanakan kemarin oleh Dinas PUPR pada saat malam final Piala Dunia kemarin yang dihadiri Pak Gubernur beserta hampir seluruh Forkopimda. Soft opening tapi soft opening masih belum ini, masih belum grandnya. Jadi kami masih perlu ada pembenahan dulu di 0 km. Rencananya memang kawasan 0 km itu akan diserahkan ke pengelolaannya ke Dinas Pariwisata, tapi sebelumnya memang masih ada perlu pembenahan. Baik itu dari Dinas Pekerjaan Umum ataupun dari Biro Umum yang saat ini memegang kunci pengelolaan di Biro Umum sekarang. Oke. Jadi insya Allah secepatnya kalau memang misalnya itu sudah ada perbaikan pembenahan, kan itu sudah berumur juga tuh. Ada beberapa sedikit lah yang ada sedikit kerusakan, itu perlu kami perbaiki dulu, Pemprov perbaiki dulu, baru kalau sudah aman dan nyaman untuk masyarakat datang, segera kita laksanakan itu grand openingnya. Oke, pengecekan yang kemudian juga dilakukan setelah proses sebelum nanti dibuka secara umum agar tidak menimbulkan polemik juga ya Pak ya di tengah masyarakat. Oke, kalau tadi sempat kita singgung juga berkaitan dengan sadar wisata. Sadar wisata ini kan dulunya dan harapannya sampai sekarang masyarakat yang ada di lingkungan wisata ini kemudian juga memiliki kesadaran untuk bisa terus menjaga wisata dan kemudian juga bisa menggerakkan ekonomi melalui perputaran wisata yang ada di sana. Kalau dari Dinas Koperasi dan UKM, adakah kemudian juga elaborasi atau kolaborasi yang dibangun bersama dengan Dinas Pariwisata untuk terkait dengan penunjang untuk wisata yang ada di Kalsel? Oke, pastinya seluruh SKPD yang ada di Kalimantan Selatan itu berkolaborasi. Jadi masing-masing topoksi itu ada tugasnya masing-masing. Dimana kita di sini Dinas Koperasi dan UKM itu khususnya membina UMKM yang ada di Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini di 2025 ada 500.000 UMKM sekalsel ya di 13 kabupaten kota. Jadi di situ kita melakukan pendampingan, di mana pendampingannya ada bermacam-macam dengan sertifikat halal yang kita laksanakan di 2025, yang di 2026 bakal kita laksanakan di bulan Agustus. Di situ ada 2.000 lebih UMKM yang bakal dihalalkan. Jadi bukan halal buat menikah ya ini, tapi produknya yang dihalalkan. Ya, betul. Terus habis itu kita ada pendampingan legalisasi, jadi NEB. Habis itu juga ada HAKI. Di situ kita damping di Dinas Koperasi. Karena Dinas Koperasi juga ada pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan di balai, di mana kita Dinas Koperasi dan UKM itu punya balai pelatihan di PAL 17. Jadi di sana. Jadi di sana ya. Yang kemudian juga menjadi titik tumpu untuk masyarakat terbantu dalam proses penjaminan mutu dan sertifikasi halal. Banyak sekali juga memang sertifikasi halal ini menjadi poin utama, terutama dalam proses pengkonsumsian yang mayoritas warganya memang beragama Muslim. Ada istilah wisata halal di beberapa daerah di Indonesia, katakanlah di Nusa Tenggara Barat, lalu kemudian di Lombok dalam hal ini. Lalu ada beberapa wisata-wisata yang kemudian juga menunjang tema lainnya, misalnya wisata budaya, wisata seni, dan wisata sejarah, wisata agraris, dan lain sebagainya. Kalau di Kalsel, kita tarik
sebagai tuan rumah dan sebagai penduduk Kalsel. Tema apa yang kemudian juga diusung sebenarnya Pak di tengah antara satu kabupaten kota ini kan yang memang cukup memiliki konektivitas antara satu dengan lainnya memang jauh-jauh ya, antara satu titik dengan satu titik lainnya. Bahkan kemarin ada satu forum di mana masyarakat banyak sekali yang menyatakan bahwa belum pernah tuh ke Kota Baru, belum pernah tuh, padahal orang Kalsel istilahnya, belum pernah ke Batu Licin, belum pernah ke Tabalong dan lain sebagainya. Nah, sejauh mana sebenarnya titik tema untuk Provinsi Kalsel terkait wisatanya? Baik, pertama saya mengomentari dari Bu Welda tadi terkait sertifikasi halal. Itu merupakan hal yang sangat kami perlukan di dunia pariwisata Kalsel. Karena kita itu kan mayoritas kita penduduk Islam. Kemudian juga secara nasional itu ada penilaian wisata halal. Dan kita masih belum bisa mendapatkan yang terbaik, nilai yang terbaik. Salah satu kendalanya itu adalah masih belum banyaknya pengusaha-pengusaha kita, baik itu perhotelan atau rumah kuliner tadi atau UMKM yang tidak bersertifikasi halal. Mudah-mudahan, maka tadi seperti kata Mbak Welda tadi, SKPD di Kalsel ini kita kolaborasi semua. Semua saling bekerja sama dalam rangka untuk menyukseskan pembangunan Kalsel. Contohnya tadi IMTI mungkin dari Diskop UKM tadi memberikan sertifikasi halal. Itu mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya sertifikasi halal ini terus berjalan. Semakin banyak pengusaha-pengusaha kita yang ada di Kalsel ini mempunyai sertifikat tersebut, dan itu juga mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan nilai Provinsi Kalsel untuk mendapatkan angka yang bagus terbaik sebagai tujuan wisata halal di Indonesia. Satu. Kedua, temanya tadi, kita di Dinas Pariwisata masih berupaya membentuk suatu tema pariwisata yang saling terkait antar kabupaten. Karena apa? Antar kabupaten kota. Karena apa? Seperti saya jelaskan di pertama tadi, wisatawan datang itu semakin lama mereka tinggal di Kalsel itu semakin baik. Diharapkan mereka semakin membelanjakan uangnya untuk hotel, terus makan, terus mobil segala macam. Nah, jadi kami menginginkan ada paket wisata itu bisa mulai dari Kota Banjarmasin sampai Banjarbaru, Martapura dan Batole itu ada paket wisatanya. Kemudian paket wisata tadi juga ada lagi yang ke Banu Anam. Jadi misalnya nih di sekitaran Banjarmasin, Banjar Bakula ini bisa sampai 3 hari atau 4 hari. Kemudian disambung lagi dengan Banu Anam, itu di sana bisa juga nanti ada paket kemana-kemana, Batu Hapo atau segala macam, itu bisa menambah seperti 2 hari, 3 hari lagi. Nah, itulah tema kita itu, kita menginginkan suatu keterkaitan antara kabupaten kota, destinasi wisatanya itu, sehingga bisa memperlama kunjungan wisatawan di Kalsel. Belum lagi kita ke Tanah Bumbu dan Kota Baru. Situ kan juga banyak tuh tempat-tempat yang eksotis dan ikonik juga. Betul. Nah, dengan tadi Pak, dengan yang disebutkan tadi, sejauh mana sebenarnya kolaborasi yang dibangun bersama dengan pihak swasta untuk kemudian juga bisa membangun paket yang seperti yang ditawarkan tadi? Karena kalau sejauh ini kan memang paket-paket tur wisata dibangun oleh anak-anak muda yang hari ini mulai banyak bermunculan di Instagram dengan beragam harga yang ditawarkan, lalu kemudian juga untuk bisa berwisata dan lain sebagainya. Bahkan kan ada yang keliling susur sungai dengan beragam foto dan lain-lain. Ada kemudian juga yang memang mau eksplor wisata yang ada di area Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan kemudian juga Kota Baru, atau bahkan hal-hal lainnya. Kalau kita di Jawa kan ada wisata religi, wisata keliling ziarah, lalu kemudian ada haul tertentu, lalu kemudian juga di Kalsel, sejauh mana kolaborasi yang dibangun dengan pihak swasta dalam hal ini mungkin agen travel atau kemudian hal-hal yang semacamnya? Ya itu agen swasta itu kami menyebutnya stakeholder pariwisata. Jadi travel agent itu sebagai satu stakeholder kami, juga perhotelan, PHRI juga kawan-kawan sebagai guide, itu juga stakeholder kami. Selama ini kami terjalin baik, kami sering bertemu, kami sering berdiskusi, kami sering sharing bagaimana apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu ditambah lagi di Kalsel ini supaya
pariwisata di Kalsel ini semakin meningkat. Nah, kalau dari sektor swastanya yang lain itu tuh kita mendorong pengusaha-pengusaha yang ada di Kalsel, pengusaha-pengusaha yang kaya-kaya itu bisa menambah destinasi-destinasi baru yang ada di Kalimantan Selatan. Contoh kita kan yang paling terkenal lah, kita punya Amanah, itu kan swasta tuh yang punya. Nah, kita harapkan juga nanti ada pengusaha-pengusaha lain yang mempunyai dana berlebih bisa juga untuk membangun suatu kawasan wisata lagi. Ya. Karena kita jangan berhenti di sini aja. Kita lihat Jogja. Jogja itu dari dulu kita kurang apa destinasi wisatanya. Ya. Tapi mereka terus nambah. Ya. Tahu-tahu bulan depan ada lagi Heha, Ausen, Heha, CUV, apa segala macam. Obelix dan lain-lain. Nah, jadi kita mudah-mudahan orang yang punya dana berlebih, orang kaya di tempat kita ini bisa gitu untuk membantu pemerintah membangun destinasi-destinasi wisata yang baru. Betul, di satu sisi juga pemerintah dalam hal ini kita harapkan untuk giat membangun kolaborasi agar bisa dana-dana investasi itu mungkin bukan hanya dari Kalimantan Selatan datangnya, tapi mungkin juga dari luar untuk bisa terus mengembangkan pariwisata ini. Kita nanti akan kembali lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program The Talk Show. Bicara mengenai wisata, begitu banyak sebenarnya keindahan dan kemudian juga panorama yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Selatan. Yang menjadi perhatian dan perlu harapan besar adalah berkaitan dengan sarana prasarana seperti yang kita bahas di segmen 1 sebelumnya. Tapi kalau kita bicara mengenai sarana prasarana, bukankah itu menjadi PR seumur hidup ya Pak ya? Karena tentu ini menjadi sebagai bagian acuan bukan hanya dari pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat, kemudian juga bukan hanya dari eksekutif, tapi juga legislatif dalam hal ini untuk kemudian bisa bekerja sama. Di satu sisi lainnya, memang masyarakat sesuatu hal yang wajar ketika mengharapkan fasilitas dari pemerintah karena dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan. Tapi di satu sisi lain, apa hal yang kemudian dirasa urgent Pak untuk kemudian menjadi perhatian di tempat wisata kita? Karena di tengah kondisi ekonomi hari ini, kemudian juga sosial hari ini, politik dan lain sebagainya, begitu banyak yang menggadang-gadangkan Bali. Lalu kemudian hari ini Bali mulai kemudian juga merasa bahwa begitu banyak minus yang terjadi karena kontrol yang dan pengawasan yang kurang. Lalu sejauh mana sebenarnya hal yang diperlukan oleh Provinsi Kalimantan Selatan terkait dengan sektor wisatanya? Adakah dari 7 sabta pesona yang dimiliki, titik beratnya itu ada di mana kira-kira? Baik, untuk menjelaskan itu mungkin saya masuk lewat ini 3A ya. Apa itu, Pak? Itu aksesibilitas, amenities, dan attraction. Pertama, aksesibilitas. Aksesibilitas itu artinya jalan, sarana jalan kan untuk menuju ke tempat destinasi wisata itu. Di sebagian destinasi wisata kita ada yang mempunyai jalan yang licin, mulus, bagus, tapi ada juga yang rusak. Nah, maka dari itulah tadi kita di SKPD Pemprov ini berkolaborasi. Itu kita biasanya mengusulkan atau baik itu dari provinsi atau kabupaten kota minta kepada Dinas PU untuk pengaspalan jalan atau memperbaiki jalan yang sudah ada tapi rusak gitu. Nah, itu dari aksesibilitas. Kemudian dari atraksi. Atraksi ini artinya wisatawan yang datang ke destinasi wisata itu mereka kan tidak hanya ingin menikmati pemandangan, mereka juga ingin melihat sesuatu hal yang ada di sana. Salah satunya misalnya kita atraksinya itu adalah seni kebudayaan. Nah, di sini kita
bisa, apakah itu memang dari Pokdaru di sana yang mengadakan atraksi seni kebudayaan, bisa juga kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan untuk misalnya menggerakkan anak-anak sekolah, apakah itu mungkin di waktu weekend, itu mereka datang ke tempat wisata di sana, mereka memang kalau memang mempunyai keahlian dalam seni budaya, tari atau apa segala macam bisa tampil di sana. Dan juga bisa kita adakan olahraga masyarakat mulai Kormi, di sana kita bisa main balogo apa segala macam, apalagi lah menyumpit Kormi, olahraga masyarakat itu. Di situ kita minta wisatawan untuk bergabung, untuk merasakan, untuk berperan serta gitu. Jadi mereka datang itu mengeluarkan biaya, tapi merasa worth it aja nih aku mengeluarkan duit misalnya 1 juta atau berapa gitu ke wisata atau jadi karena dia setelah pulang itu mendapatkan kenangan yang indah. Nah itu di satu pesona itu terakhir itu kenangan. Saya rasa itu sebenarnya tujuannya penting. Cuma yang penting itu kita kenangannya itu kan. Kalau kenangannya itu baik, tentunya mereka mungkin akan datang lagi, akan berkunjung lagi. Dan yang terpenting lagi, mereka mudah-mudahan bisa memviralkan kenangan yang indah tadi. Mereka bisa berfoto kan, aduh aku senang sekali misalnya di Loksada, aku senang sekali nih ada di Batu Hapu bisa melihat goa dan segala macam itu. Nah diharapkan itu nanti dengan mereka lewat medsos tadi, bercerita lewat medsos, kenangan indah tadi itu akan meningkatkan minat wisatawan lain, orang lain untuk datang ke tempat kita. Oke, artinya kalau kita bicara mengenai dari 7 sabta pesona tadi kenangan, artinya citra dari wisata itu sendiri yang kemudian juga perlu adanya proses penjagaan dan pemeliharaan. Bicara mengenai sertifikasi halal dan kemudian juga pengembangan SDM untuk pelatihan dan lain-lain, Mbak Welda. Kalau kita lihat sejauh mana sebenarnya peranan untuk kolaborasi agar mewujudkan wisata halal tadi, agar kemudian juga UMKM ini kan tadi terdata 500 ribuan lah ya. Banyak sekali juga saya mendengar bahwa masyarakat itu sendiri menganggap bahwa tidak perlu sertifikasi halal karena yang diolah orang Banjar itu ya cuman itu aja juga. Apalagi terutama dalam hal makanan ya. Gula, telur, tepung, dan lain sebagainya. Artinya sejauh mana memberikan pemahaman agar memberikan label halal itu penting. Kalau di UIN Antasari kan juga menjadi salah satu salah satu pendampingan untuk proses penerimaan sertifikasi halal. Adakah hal-hal yang lainnya untuk kemudian bisa diinformasikan? Kalau di Dinas Koperasi dan UKM itu untuk menginformasikan bahwa sertifikat halal itu wajib dilaksanakan itu untuk menjamin bahwa produk itu bakal naik kelas. Karena kita di Kementerian Koperasi dan UKM, karena kementerian kita 2, Kementerian UKM itu pengen UKM kita itu naik kelas. Jadi bagaimana untuk naik kelas, syaratnya harus sertifikat halal, NEB-nya ada, HAKI-nya ada. Jadi apa solusinya? Dinas Koperasi ngapain nih? Gitu. Jadi Dinas Koperasi itu kita punya balai pelatihan dan kita punya di situ juga ada rumah kemasan namanya. Jadi rumah kemasan ini untuk membantu UMKM yang buta sama sekali, misalnya kayak paman pentol, gimana mereka pengen naik kelas kalau misalnya mereka tidak ada kemasan, logonya bagaimana. Nah itu ada di rumah kemasan. Jadi rumah kemasan itu banyak banget fungsinya. Di situ kita bisa bikin logo, belajar bikin logo, belajar membuat kemasan, dan kita mendesainkan. Jadi desain gratis untuk UMKM, di mana di situ juga ada pelatihan. Nanti saya bakal kasih link di sini. Jadi UMKM yang ada di seluruh Kalimantan Selatan bisa mengakses ini link. Jadi di situ bisa mendaftar. Di situ ada 6 modul. Jadi kita setiap minggu itu ada tiga tayang. Jadi Selasa, Rabu, Kamis. Kita bisa pilih jamnya di sana. Jadi ada workshop di sana. Jadi di situ secara daring dalam hal ini. Enggak, datang ke sana boleh, daring juga ada. Jadi linknya itu banyak banget di situ. Jadi kita tinggal klik, kita mau ada 6 modul di sana. Jadi misalnya ada pembuatan logo atau pembuatan kemasan, kita tinggal klik, kita pilih harinya apa, jamnya ada jam 11 pagi dan jam 2 siang. Terbuka untuk umum Terbuka dan satu untuk orang umum. bisa ke-6-nya ikut? Bisa. Jadi misalnya hari ini kita yang logo, terus nanti besok kita kemasan, itu boleh. Jadi kita di sana bakal UMKM-nya dapat
modul, terus dapat sertifikat juga. Oke. Kan sertifikat untuk bisa dapat pembiayaan kur. Ini yang iya menjadi kan? hal menarik. Tapi kalau kita bicara mengenai wisata ini kan erat kaitannya dengan produk-produk UMKM ya, mungkin makanan, kemudian produk kain dan lain-lain. Sejauh ini kan yang kemudian juga cukup dan sudah mulai dikenal adalah kain sasirangan. Lalu kemudian juga ada beberapa item-item lagi yang kemudian cukup menjadi pembeda antara Kalsel dengan provinsi lainnya. Dari 500.000 tadi yang disampaikan memang masih didominasi makanan atau seperti apa? Iya, masih 40% masih makanan. Masih makanan. Iya. Ya. Oke, kuliner. Jadi dengan kondisi seperti itu yang menjadi tujuan utamanya adalah proses halal tadi agar masyarakat yang datang ini tidak lagi merasa khawatir ya Pak ya, ketika dengan logo dan sertifikasi halal itu tadi. Kita balik lagi kepada tema Pak. Tadi sudah disebutkan ada satu yakni titik 0 km. Kalau kita lihat ke Jakarta ada Monas, walaupun itu bukan titik 0 km sebenarnya. Kemudian saya juga pernah di Aceh ada titik 0 km juga di sana. Nah, ada beberapa kota yang menawarkan dengan beberapa titik 0 km. Selain titik 0 km, 3 destinasi lainnya apa yang mungkin secara singkat? Oh iya, benar. Jadi Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel itu ada menetapkan 3 destinasi 4 ya. Oh maaf, 4 prioritas unggulan, destinasi prioritas unggulan itu adalah kawasan bawah jembatan Barito, kemudian kawasan Pasar Terapung Lok Baintan, kemudian kawasan Loksado, dan terakhir itu kawasan Guru Kelampayan. Oke. Itu ada 4 ini ya? Ya. Oke. Jadi nanti wisatawan bisa lewat. Tapi 4 ini ya, kita punya 4 destinasi, nanti diharapkan selain datang ke 4 destinasi ini juga mengunjungi destinasi lain berdekatan dengan ini tadi misalnya. Nah, jadi misalnya hari pertama mereka ke bawah jembatan Barito, di sana mereka bisa mengunjungi ke Pulau Curiak, Pulau Suwangi, terus juga kawasan bawah jembatan Barito itu ada juga kulineran juga, di bawahnya itu juga ada ini yang di tengah-tengah pulau itu juga itu konservasi bekantan juga di situ ada juga. Itu satu. Nah, jadi kemudian selanjutnya mereka menuju ke Lok Baintan, ke Lok Baintan, terus selanjutnya mereka bisa mengunjungi keeksotisan Loksado. Loksado ini kan di sana mereka ada beberapa titik-titik destinasi. Betul. Atau kegiatan pariwisata di sana, mereka bisa bambu rafting, sekarang bisa river tubing, terus hiking ke Bukit Langar dan segala macam. Nah, selanjutnya bisa diakhiri kalau memang mereka ingin mengunjungi tempat religius selain Masjid Raya, juga bisa mengunjungi ke Batu Kelampayan tadi. Oke. Nah, setelah ditentukan 4 ini nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Adakah kemudian juga dengan penentuan secara 4 wisata indikator ini sendiri, apa hal yang kemudian juga memicu untuk 4 ini terpilih, lalu kemudian sejauh mana dari 4 ini berkaitan dengan perbaikan sarana prasarananya? Apakah ini kemudian bertahap dan lain-lain? Kita nanti akan diskusikan di segmen selanjutnya, dan di segmen akhir tetaplah bersama kami dalam program The Talk Show. Ada basi bersama kami dalam program The Talk Show, bicara mengenai wisata tentu yang menjadi perhatian dan harapan kita semua adalah wisata yang memiliki tingkat keamanan, kebersihan, dan kenyamanan, serta mendatangkan kenangan untuk kita sebagai warga pengunjung wisata domestik maupun juga bagi mereka sebagai turis, baik itu dari turis domestik maupun juga turis mancanegara yang datang ke 13 kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Selatan dengan beragam banyak
elaborasi dan kemudian juga kerjasama, kolaborasi yang dibangun, tentu begitu banyak sebenarnya yang menjadi orang-orang pelaku pariwisata ya Pak ya. Mungkin bukan hanya stakeholder dalam hal ini, tapi juga dari Dinas Pariwisata, masyarakatnya itu sendiri, bahkan mungkin Duta Wisata, Putra-Putri Wisata, dan kemudian Nanggaluh dan lain-lain. Tapi kalau kita lihat sejauh mana sebenarnya peranan dari untuk potensi perbaikan dari 4 wisata yang disebutkan tadi Pak. Kalau kita lihat in this economy kan memang ada efisiensi anggaran dan lain-lain. Apakah kemudian juga cukup terdampak dengan hal seperti itu? Baik, terima kasih Mas Abawan. Jadi itu tadi kita kembali kepada kolaborasi antara SKPD. Memang secara anggaran kita ada pengurangan-pengurangan, tapi itu tidak menyebabkan kita memperlemah usaha kita untuk meningkatkan pariwisata. Jadi kita nanti biasanya kan orang kalau ada sesuatu yang kurang-kurang akan jadi kreatif. Bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya itu. Nah, sama dengan kita di pariwisata, kita juga berusaha mencari pemasukan penganggaran-penganggaran yang di luar dari APBD. Bisa kita misalnya dengan menggunakan atau mengait teman mengkoneksikan teman kita di BI, kemudian di Bangkasa, juga dari pihak swasta. Kita bisa minta mereka sponsor untuk misalnya melakukan kegiatan-kegiatan festival, di event, ataupun mungkin kita bisa minta bangunkan amenitas-amenitas yang ada di destinasi wisata itu bisa bersurat. Ini informasi juga buat masyarakat pariwisata ya untuk Pok Darwis dan pengelola wisata. Misalnya di tempat Pian itu ada yang kurang gazebo misalnya. Kemarin kami ada diskusi dengan Pelindo, ternyata Pelindo bisa memberikan CSR-nya itu. CSR-nya itu untuk membangunkan gazebo misalnya atau paving block jalan misalnya. Nah, tiap-tiap perusahaan ternyata itu pasti ada dan CSR-nya itu. Nah, kita bisa menggunakannya itu. Jadi masyarakat, Pok Darwis misalnya bisa berkirim proposal, kirimkan ke perusahaan itu tujuannya itu apa, minta bangunkan apa. Kalau memang itu menurut proposal itu menurut mereka memang baik, bagus, penting, bisa itu jadi prioritas utama mereka untuk membangunkan gazebo atau paving block segala macam tadi. Oke, mungkin mewakili masyarakat Pak, bisakah kemudian masyarakat langsung menyerahkan ke Dinas Pariwisata untuk bisa diteruskan? Karena mereka mungkin juga belum punya akses untuk bisa ke sana langsung, bingung mau menyerahkannya, tujuannya kemana dan lain-lain. Mungkin nggak Pak? Itu mungkin ya Pak. Tapi sebenarnya kebetulan di bidang kami di pengembangan destinasi juga menerima masukan permintaan masyarakat itu. Jadi di tempat kami itu ya ada yang minta bangunkan musola, ada yang minta gazebo, paving block, terus segala macam. Kalau dan itu juga tentu mengingat dengan anggaran kami yang ada ya. Jadi biasanya saat ini saya meminta kepada kasih saya itu yang diutamakan yang di bawah dulu, yang terdahulu masuk. Kita lihat minta olahkan apa gitu. Nah, kalau memang dananya ada, kita bantu mereka. Jadi secara bergiliran kami juga sampaikan kepada masyarakat yang menyampaikan itu, kami mohon izin Bapak Ibu tidak bisa serta-merta nih kami bisa membangunkan apa yang pian minta. Pertama kita bergiliran dulu Bapak Ibu, siapa yang duluan, dan juga kita lihat dari urgensinya. Kemudian juga dana yang ada pada kita. Kalau ada pasti kita bangunkan. Pasti dibangunkan, dibantu, tapi juga dibantu untuk proses tadi kalau misalnya memang ada kerjasama dengan pihak ketiga atau pihak swasta begitu ya. Bisa di kami ya. Iya, baik. Kalau dari Mbak Welda sendiri ada hal yang mungkin ingin disampaikan selain tadi kalau kita bicara mengenai koperasi dan UKM, hal apa sebenarnya yang kemudian juga menjadi kendala sejauh ini untuk masyarakat selain ketidaktahuan atau kemudian juga belum masifnya masyarakat ingin memberikan logo halal untuk mereka. Saya ingin nambahin sedikit yang efisiensi tadi. Di sini kita kan sesuai tupoksi masing-masing. Dikarenakan efisiensi tadi, di situ bekerja masing-masing. Misalnya Dinas Pariwisata, mereka melakukan promosi IPAN. Sedangkan misalnya Dinas PU bikin jalan supaya bagus.
Ya. ke pariwisata tadi. Setelah itu Dinas Koperasi yang lakukan sertifikat halal, pelatihan, kemasan yang bagus, produk yang bagus, produk yang berkualitas. Nah, disitulah kami saling berkolaborasi. Meskipun itu efisiensi, tapi kita tetap bisa memaksimalkan apa yang harus kita kerjakan sesuai apa yang gubernur inginkan kan. Betul. Jadi di situ. Jadi untuk perwujudan satu suara lah Iya. untuk antara visi satu dan visi lainnya. Iya. Baik, Oke. silakan. Kalau bicara mengenai tadi link yang mungkin ingin diingatkan kembali ke masyarakat, boleh. Oke, jadi di sini sekali lagi pemirsa UKM yang ada di Kalimantan Selatan, di sini Welda akan kasih link. Jadi kalian bisa isi link itu, pengen apa, pengen usahanya maju, pengen digitalisasi, untuk lagi ada logo, kemasannya juga akan Kemasan, tambah bagus. betul. Jadi bakal ada link di sini, kalian bisa akses di sana. Gitu deh. Oke, langsung bisa diakses di sana, difasilitasi dan diakomodasi apapun yang kemudian juga ingin belajar. Karena tentunya di sana proses hari ini walaupun di tengah digitalisasi kita mau nyari apa aja ada, tapi dalam hal ini difasilitasi artinya bisa terjamin Iya. untuk fasilitas yang disediakan gitu ya. Dan setelah misalnya mereka masuk di situ dan dia sudah logonya bagus, kemasannya bagus, produksinya bagus, kita masukkan juga di dalam link itu usahanya. Oke. Jadi UKM atau masyarakat pun yang bisa mengakses link itu bisa beli langsung di sana. Jadi di sana banyak banget usahanya, sudah sekitar ada 780 yang kita sudah produknya kita bikin. Jadi bisa di link di sana, jadi bisa beli juga di link itu. Jadi beli sebenarnya produk, itu juga menjadi gambaran etalase toko-toko iya, online. toko gitu ya. online selain Yang- Shopee, TikTok dan Iya, itu kan. betul. Yang Kita kemudian punya juga. Dinas Koperasi dan UKM miliki, Iya. yang isinya adalah para UKM Banua, warga-warga yang kemudian juga biasanya didominasi oleh emak-emak ya. Iya. Oke, kalau dari Pak Yosalvina, ada yang mungkin ingin disampaikan berkaitan dengan tema kita hari ini? Baik, pesan yang ingin saya sampaikan ini adalah marilah kita bersama-sama semua stakeholder pariwisata itu dalam rangka untuk mengembangkan dan meningkatkan kepariwisataan di Kalimantan Selatan. Apalagi sekarang kita nih punya Geopark Meratus Ya. dan telah mendapatkan pengakuan secara dunia, Oh, iya. UGGP, UNESCO Global Geopark Meratus, dan ini tentunya merupakan nilai tambah bagi kita semua, bahwasannya di tempat kita itu juga ada kawasan yang sudah mengglobal. Artinya keuntungannya kalau kita masuk Global Geopark Meratus itu citra Geopark Meratus kita itu meningkat, juga promosinya. Artinya sekarang dunia luar negeri itu sudah tahu nih, di Kalsel ternyata ada Geopark Meratus. Diharapkan mereka nanti mungkin ingin tahu apa sih ada di Geopark Meratus, mereka akan datang ke sini dan untuk meneliti dan melihat apa saja yang nah itu nantinya juga secara tidak langsung itu meningkatkan perekonomian masyarakat tadi. Mereka datang, perlu hotel apa segala macam. Diharapkan itu tadi. Pesan saya kepada kita nih seluruh masyarakat di Kalsel, marilah kita bersama-sama menjaga, mengembangkan pariwisata di Kalsel, terutama juga yang di kawasan yang ada Geopark Meratus, sehingga tamu-tamu yang datang itu merasa worth it lah dengan apa yang mereka keluarkan, dana yang mereka keluarkan. Keramahan, keamanan, kenyamanan mereka selama di tempat destinasi wisata itu harus kita perhatikan dan kita jaga. Oke, kebersihan juga Nah, contoh itu, ya Pak ya. kebersihan. Karena mungkin juga masyarakat yang ada di sekitar sana selain ada imbauan untuk buang sampah pada tempatnya, juga dalam hal ini pemerintah memfasilitasi berkaitan dengan kondisi pembuangan sampah itu sendiri agar bisa terakomodir dengan baik. Ya, kalau kita bicara mengenai tema hari ini, pada intinya adalah segala sesuatu yang kemudian juga menjadi harapan bagi masyarakat pun itu juga menjadi hal yang diaminkan oleh para pemangku kebijakan. Tapi dalam hal ini perlu adanya waktu, perlu adanya proses dan dukungan Ya. oleh semua pihak agar semuanya bisa terrealisasi dengan baik. Terima kasih Pak Yosalvina.
dari Dinas Pariwisata, dan kemudian terima kasih dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan apa yang menjadi bahasan kita hari ini bisa menjadi pintu gerbang pembuka diskusi lanjutan untuk SKPD, agar kembali ingat nih bahwa berkaitan dengan wisata kita juga tidak perlu hal-hal yang mungkin hanya bahasan seputar fasilitas, walaupun itu juga menjadi poin utama, tapi juga berkaitan dengan promosi dan hal-hal yang untuk bisa dikembangkan di luar dari itu terkait dengan penerapan Sabta Pesona, 7 unsur yang harus dimiliki oleh pariwisata. Saya Gusti Muhammad Hermawan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.